الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بالعظمة والجلال واختص بالهيبة والكمال وتنزه عن الشبيه والمثال فسبحانه هو الكبير المتعال فأحمده على نعم غير متناهية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله يحيي العظام البالية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالملة الهادية اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ذوي المحاسن والمكارم فلقد قال الله تعالى في القرآن العزيز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى الروايات حيث قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخسر الكافرون أما بعد. Senarai puja dan puji yang berkekalan absolut milik Allah yang mencipta dan meniadakan, yang menggelontorkan segenap nikmat yang tak terhitung dan tak terhingga, hingga ia mensifati nikmatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berikhtiar, berupaya atau mengungkit-ungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menghitung-hitungnya, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena bagi kita hamba Allah yang ditugaskan dengan tugas yang satu, mengabdi kepadanya, hanya menggenapkan syukur dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tegaskan keberadaan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat beriring salam tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya bermunajat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu umat Islam yang tidak hanya pandai mengaku sebagai pengikut setia Nabi Muhammad, tetapi mengabaikan sunnahnya. Ya Allah, tuntun kami menjadi hamba-hambamu, menjadi pengikut dan pecinta Nabi Muhammad, sekaligus kami adalah umat Islam yang berupaya dan senantiasa berikhtiar menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai poros keteladanan. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi baik bagi umat Islam adalah keniscayaan, sebab Allah
mensifati dirinya dengan segala macam kebaikan. Bukankah setiap hari kita menggumamkan Ar-Rahmanir Rahim berulang-ulang secara repetitif dengan jumlah yang berbeda-beda? Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah menegaskan baiknya Allah kepada kita tanpa memilah dan memilih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa keberadaan orang yang beriman itu menakjubkan, karena segala urusannya akan menjadi baik. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan orang yang beriman, karena segala urusannya itu akan menjadi baik. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan dan seolah ingin memberikan syarat, walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi mereka yang jelas dan tegas beriman. Jadi kurang lebih yang tidak beriman, yang hanya ngaku beriman, tidak akan terjadi. Apa kata Rasul? In asabatus sarra syakar. Apabila kebetulan ia ditimpa keberuntungan, kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, keleluasan, syakar, dia akan timpali itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ini asabatus dharra, apabila kemadaratan, kemalangan, musibah, derita, kesempitan, kesusahan dan lain sebagainya yang sejenis, sabar, dia bersabar, dan itu baik bagi dirinya. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ruh yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Islamnya pasti akan menuntun umat Islam itu harus menjadi baik. Baik dalam kehidupan personalnya secara pribadi, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, maupun hubungannya dengan manusia lain, bahkan dengan makhluk lain yang ada di sekitarnya. Semua harus menjadi baik. Kalau untain firman Allah Subhanahu wa taala semua dipahami, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merinci tentang kehidupan detailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaji, maka akan nampak bahwa sesungguhnya agama Islam itu memang rahmatan lil alamin, menuntun semua umat Islam menjadi baik. Maka seolah akan ada pernyataan bahwa di mana-mana umat Islam mayoritas, maka siapapun yang berdampingan dengan mereka akan nyaman. Walaupun kita tidak bisa menjamin sebaliknya. Artinya jika umat Islam minoritas, tidak akan bisa menjamin umat Islam bisa nyaman berdampingan dengan mereka-mereka yang mayoritas non-muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Yathrib menjadi Madinah. Piagam Madinah Charter itu menjadi tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mayoritas memang dominan tetapi tidak mendominasi. Dominan tetapi tidak mendominasi. Mayoritas tetapi tidak mengangkangi. Mayoritas tetapi mengayomi dan melindungi. Terbukti mereka yang tetap memilih tidak berpindah ke agama Islam, bahkan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka tetap bisa hidup di sana dengan nyaman, dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sejatinya umat Islam. Dan saya yakin umat Islam di Indonesia sejak kelahiran bangsa ini, jika ditandai dengan 17 Agustus 1945, bukanlah umat yang egois. 95% penduduk muslim Indonesia berbanding dengan 5% yang tidak beragama Islam. Tetapi yang 95% tidak ujuk-ujuk memaksakan kehendaknya. Bahkan piagam Jakarta yang tidak akan merugikan umat beragama lain, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pun masih bisa ditawar-tawar dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ada orang-orang yang membuat pernyataan-pernyataan vulgar, kasar, dan bodoh, menyatakan bahwa umat Islam itu identik dengan intoleran. Umat Islam itu dekat-dekat dengan terorisme. Umat Islam itu
terkesan radikal, ekstrim dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan bodoh dan dungu, mengkhianati sejarah bangsa. Ketika Piagam Jakarta dikukuhkan, Soekarno lah yang ngekeh dan ngotot supaya itu diterima. Bahkan dalam panitia 9 PPKI, Andreas Alexander Maramis, perwakilan Kristen yang ada di panitia 9, yang merumuskan Piagam Jakarta, salah satu yang merumuskan Piagam Jakarta, orang pertama kali yang menerima Piagam Jakarta dengan 200% saya setuju. Karena Piagam Jakarta menjamin ketentraman umat mayoritas dan tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan umat beragama lain. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dimuliakan Allah. Karena Soekarno terdesak di hari 17 sore hari, Ki Badus Hadikusumo justru mempertanyakan komitmen Soekarno saat itu yang kekeh mempertahankan Piagam Jakarta di panitia 9, tetapi kemudian di hari yang sama, di tanggal 17 Agustus kemudian menggugat itu karena katanya ada perlawanan minoritas yang akan memisahkan diri dan memberontak jika Piagam Jakarta tetap dipertahankan. Lalu pertanyaan sebenarnya siapa yang berkhianat? Umat Islamkah? Saudara seiman, jadi kita umat Islam gak usah minder wardeh. Jika ada orang lewat sosmed, lewat WhatsApp, lewat YouTube, Instagram dan lain sebagainya, membuat konten-konten radikal untuk umat, nggak usah. Umat Islam tidak mungkin begitu, tidak mungkin mengkhianati sejarahnya sendiri. Bahkan penulisan sejarah yang penuh distorsi tidak pernah digugat umat Islam. Karena begitulah umat Islam begitu toleran. Karena satu-satunya agama yang mengajarkan toleransi Islam. Silakan buka kitab suci yang lain. Adakah diktum-diktum toleransi dalam kitab-kitab suci yang lain selain sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tetapi Islam diajarkan itu. Bagian dari syariat Islam itu ada toleransi. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada kita hidup sejatinya sebagai muslim itu sederhana. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang kehadiran dirinya salimal muslimun, orang-orang Islam yang lain di luar dia salim, selamat, nyaman, tentram, aman. Min lisanihi wa yadihi, dari lisannya, dari ucapan lisannya, dari ketajaman lisannya dan perbuatan dirinya. Jadi yang harus dijamin dulu kenyamanan adalah saudara kita yang seiman. Jika saudara seiman dibuat nyaman, akan aman dan nyaman semua. Lihat Rasulullah SAW tidak ujuk-ujuk datang ke Madinah bikin Piagam Jakarta, enggak. Tapi yang adalah mempersaudarakan kaum muslimin, Ansar dengan Muhajirin. Dieratkan dulu, diikat dulu, dikukuhkan dulu, baru membangun Piagam Madinah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tegas perbedaan kita bukan warna kulit kita. Warna kulit kita, bahasa kita, adat kita, latar belakang kita bukan apa-apa. Hanya perbedaan-perbedaan yang biasa saja. Tetapi justru kita dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tegas tandas Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Dikata inna tambah ma itu bermakna yufidul hasra, hanya. Jadi satu-satunya yang Allah pilih hubungan Anda, kita, orang-orang yang beriman itu enggak ada pilihan ikhwah. Tengok di tafsir Ibnu Katsir atau mungkin di tafsir Al-Maraghi, orang Arab biasa menggunakan kata ikhwah itu untuk saudara sekandung. Sebab dari kata akhun ada kata ikhwan dan ikhwah. Kalau ikhwan itu saudara biasa, tapi kalau ikhwah itu saudara kandung. Jadi jangan salahkan kalau kita peduli pada muslim Palestina, peduli pada muslim-muslim yang luar Indonesia. Nggak usah digugat, nggak usah diresein, nggak usah diganggu. Kenapa? Kita terikat dengan iman, terhubung dengan iman. Konektivitas kita, sinyalnya kuat.
Jadi kalau yang menderita di negara mana, umat Islam di sini bereaksi dan peduli, begitulah iman. Karena yang mengikatnya bukan manusia, yang mengikatnya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi benar kenyataan Rasulullah SAW. Jadi kalau yang muslim sejati itu yang membuat saudara-saudaranya nyaman, pasti aman. Jangan dibalik. Dengan dalih toleransi, ingin membuat nyaman yang minoritas, yang mayoritas diinjek. Bahkan ajaran agama mayoritas kemudian dikritisi, digugat, atau diacak-acak, atau mungkin mengganggu kenyamanan itu. Lewat sosmed, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat YouTube dan seterusnya. Mengganggu dan mengganggu terus. Kenapa? Bisa jadi karena kepentingan cuan, duit, atau mungkin bisa jadi karena kebodohannya. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya Rasulullah SAW menegaskan, jadi muslim yang sejati, yang baik itu bukan yang pengen dipuja-puji oleh minoritas. Wah, ini yang toleran ini. Kenapa? Toleran tapi nginjak saudaranya sendiri, menghina saudaranya sendiri, mengerdilkan agamanya sendiri, bahkan menginjak-injak ajaran agamanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka mari saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pilihan bagi kita kecuali merekatkan persaudaraan itu. Justru toleransi yang harus dikukuhkan adalah toleransi umat antar umat Islam. Perbedaan furu'nya sudah biasa sejak lama. Tetapi jangan anasir-anasir furu'nya kemudian diangkat menjadi seolah-olah perbedaan ideologi. Wah, ini aliran Muhammadiyah. Wah, ini aliran Persis. Wah, ini aliran NU. Nah, cara berpikir yang sudah ketinggalan zaman. Sebab dalam Al-Quran innamal NU wal NU, Muhammadiyah wal Muhammadiyah, Persis wal Persis, ikhwah, nggak ada. Innamal mu'minun. Orang NU bilang orang beriman, Muhammadiyah bilang beriman, Persis bilang beriman, Al-Islam beriman, selesai. Ikhwah. Perbedaan furu'iyah bukan pemecah belah di antara kita. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di alat mimbar ini mari khatib mengajak kita semari kita pertegas jati diri keimanan kita supaya tegas hubungan kita sebagai saudara seiman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji biha qailaha minal 'adzab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul awwab. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan, jamaah salat Jumat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersikap, sebenarnya para ulama sudah lama merumuskan bahwa sesungguhnya manusia dengan ilmunya itu terbagi 4. Yang pertama, ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Adalah tipikal manusia ketika bersikap, dia berilmu, dia tahu ilmunya dan dia sadar betul dia berilmu. Para ulama menyebut tipikal manusia seperti ini sebagai alim. Fattabi'u, alim, ikuti dia, belajar darinya. Ada orang yang kedua, rajulun yadri, dia berilmu, pernah belajar, pernah mesantren, ilmunya segudang, banyak. Wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak sadar, tidak tahu atau enggak mau tahu kalau dirinya itu berilmu. Diam, tidak bersikap, tidak komen, tidak menuntun umat. Para ulama menyebutnya fahuwa ghafil, ini orang lalai. Fantabihu, ingatkan dia. Lalu ada tipikal orang yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tidak berilmu, dia bodoh, tapi ngaku, dia sadar betul kalau dirinya bodoh. Ini orang Sunda menyebutnya sebagai bodoh alewoh. Tetapi yang lebih parah, ada tipikal manusia yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, lengkap.
Sudah mah bodoh, nggak sadar, nggak mau sadar dan nggak mau tahu kalau dirinya bodoh. Ngomong asal ceplak, nggak dipikir atas dasar ilmu, bikin konten sana sini dan meresahkan umat. Nah, orang seperti ini disebut sebagai jahil murakkab. Maka benar sebenarnya di tanah Pasundan itu sering orang tua mengingatkan anak-anaknya, sing bodoh-bodoh alewah ulah bodoh katotoloyo. Nah, bodoh alewah itu ngaku dia nggak ngerti, tapi dia mau belajar. Tapi bodoh katotoloyo itu apa? Orang yang sudah nggak ngerti, udah mah bodoh, jadi merasa dirinya pintar, diomongin nggak bisa. Ini dalam hadis Rasulullah SAW disebut orang seperti ini jika mereka dipilih menjadi pemimpin, setiap pernyataan sikapnya dhallu wa adhallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Mudah-mudahan ini jadi perenungan kita bersama dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala mara bahaya fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.